Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam program Highway. Satu program renungan singkatnya akan memberkati kehidupan kita, khususnya kehidupan rohani kita sebelum kita tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Dan pada malam hari ini saya akan membagikan sebuah judul, yaitu belajar menerima nasihat. Ya, memang hidup ini adalah sebuah proses kehidupan. Dan yang disebut dengan proses ini tentu berkaitan dengan proses pembelajaran. Dan di dalam proses hidup ini tentu kita tidak bisa sendiri, tapi kita selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain, di mana kita juga belajar untuk membuka mata, membuka telinga, untuk melihat dan mendengar hal-hal baik di sekitar kita, dan terus belajar supaya kehidupan kekristenan kita, karakter kita menjadi lebih baik lagi. Dan di dalam kita membuka mata, membuka telinga, tentu kita juga mungkin mendengar hal-hal yang negatif, mungkin kita melihat hal-hal yang kurang pantas, tetapi kita sama-sama setuju dan sepakat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus fokus untuk hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Dan malam hari ini, kenapa saya bagikan tema ini? Karena saya ingin supaya kita semua terus belajar, dan khususnya belajar untuk menerima nasihat. Ya, karena Tuhan sendiri berkata di dalam Ibrani 10 ayat 24, firman Tuhan berkata, "Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Jika firman Tuhan sudah menyatakan, mari kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Dan supaya kita bisa memperhatikan atau saling mendorong dalam kasih, caranya bagaimana? Tertulis di dalam ayat selanjutnya, Ibrani 10 ayat 25, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Nah, firman Tuhan ini dengan jelas menyatakan, jika kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita atau perkumpulan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, maka kita akan mengalami yang disebut dengan saling menasehati. Ya, kalau kita tidak ada di dalam pertemuan ibadah, tidak ada di dalam perkumpulan anak-anak Tuhan, mungkin kita jarang akan mendapat nasihat. Tetapi ini diharapkan semakin giat dilakukan oleh anak-anak Tuhan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, disinilah proses belajar itu dimulai. Jadi pada saat ada yang menasihati kita, yang paling penting adalah bagaimana respon hati kita. Secara umum cuma ada dua respon, yaitu menerima atau tidak menerima. Dan hari ini kita belajar untuk menerima nasihat. Tentunya nasihat yang baik dan bijak, itu yang harus kita terima. Nasihat yang tidak baik, ditolak saja langsung. Ya. Oleh karena itu, kita harus hati-hati juga jika kita mencari nasihat. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Jika kita membutuhkan nasihat, jika kita membutuhkan teguran, kita membutuhkan masukan, mari kita mencari dalam pertemuan-pertemuan ibadah atau dalam pertemuan perkumpulan anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kita pun bisa belajar di situ dan bisa belajar untuk menerima nasihat. Mengapa kita harus menerima nasihat? Yang pertama, jika ada orang yang menasihati kita, berarti orang tersebut mengasihi kita, memperhatikan kita. Yang kedua, jika ada orang yang menasihati kita, biasanya orang yang menasihati itu memiliki pengalaman lebih dahulu terhadap apa yang mungkin kita alami, sehingga dia bisa memberikan nasihat dengan baik, dengan tepat, dengan pas. Ya. Lalu yang ketiga, nah ini kita harus tahu syarat untuk orang yang memberi nasihat. Tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. "Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan." Jadi orang yang memberi nasihat adalah nasihat yang membangun, dan memang itu harus dilakukan oleh setiap anak Tuhan kepada anak Tuhan yang lain. Ya, lalu yang keempat, mengapa kita harus belajar untuk menerima nasihat? Supaya kita memiliki pengalaman dan pengetahuan, supaya nanti
ke depannya kita pun bisa menasehati orang lain dengan baik, dengan benar. Dan pada akhirnya apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 15 ayat 14, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk menasehati. Jadi Rasul Paulus pun berharap bagi sidang jemaat Tuhan, dan ternyata bagi jemaat yang di Roma, Rasul Paulus yakin bahwa jemaat yang di Roma ini telah penuh dengan kebaikan, dengan pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Mari kita belajar untuk menerima nasihat, supaya kita pun bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, dan menjadi orang-orang Kristen yang dewasa rohani, yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan hikmat, dan kita pun bisa memberi nasihat buat yang lain. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan dan berkat Tuhan bagi kita semua malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat tidur dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.